Sedangkan mereka yang mati dalam keadaan kufur, tidak beragama dengan Islam, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi akhir yang buruk. Kenapa? Karena seseorang yang mati dalam keadaan muslim, mukmin, maka dia tidak akan abadi di neraka. Dia meskipun banyak dosa yang dilakukannya dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, sehingga dengan sebab dosa itu dia diazab di neraka, tetapi dia tidak akan selamanya di neraka. Dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga karena dia adalah mukmin, dan seorang mukmin adalah ahlul jannah. Dia adalah penduduk surga. Karena dia adalah penduduk surga, jika kemudian masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan selamanya di sana. Dia akan kembali ke tempatnya, yaitu ke dalam surga. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'ul hasan, wa salawatullahi al-barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Wajaddid taubata lil awzari, la tay'asan min rahmatil ghaffari, wa kun ala alaihi syakura, wa kun ala balaihi sabura, wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, wa kullu maqdurin fama anhu mafar, wa fakun lahu musalliman kay taslama, watba' sabilan nasikin al-ulama, wa khallisil qalba min al-akhyari بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام مراقبا لله في الأحوال litartaqi ma'alim al-kalam, wa qul bi-dhullin rabbi la taqtani anka biqati'in wa la tahrimni min sirrika al-abhal muzili lil-'ama, واختم بخير يا رحيم الرحماء، والحمد لله على التمام، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم، على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه
sahbihil akarimin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mengkhatamkan kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Nah, meskipun ya sekedar khatam, nanti kita khatamkan kitab ini dan kita bukan berarti berhenti dari ngaji, karena kita akan ngaji selamanya insyaallah. Tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan hidup kita adalah ilmun, terus kita belajar ilmu agama, seterusnya saklawase sampai mati. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya, dan apa yang kita telah pelajari maka kita ajarkan kepada orang yang lain. Itulah jalan hidup kita seterusnya selamanya sampai dengan kita menghembuskan nafas yang terakhir. Untuk itu insya Allah nanti akan hari Senin akan kita lanjutkan pada kitab yang lainnya. Mari kita mulai pengajian pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, falhamdulillahi ala tamami wa afdalus salati wassalami ala nabiyyil hashimiyyil khatimi wa alihi wa sahbihil akarimi. Walhamdulan utawi sekabe puji iku lillahi ketuwe Allah, ala tamami ing atase sampurna. Wa afdalus salati lan utawi sa utamane sholawat, wassalami lan salam iku ala nabiyyi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad al-Hashimiyyi kang bangsa Hashim, al-Khatimi kang dadi pungkasane para nabi, wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi al-akarimi kang mulya-mulya kabeh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang dua nazam akhir dari kitab Al-Kharidatul Bahiyah, di mana al-muallif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Ahmad Dardir membaca hamdalah dan salawat, sebelumnya ada nazam sebelumnya ada yang belum kita jelaskan, yaitu bahwa muallif rahimahullahu ta'ala menganjurkan kepada kita untuk berdoa dengan beberapa doa. Yang kemarin telah kita jelaskan, yang pertama kita hendaknya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak diputus dari mendapatkan derajat yang tinggi indallah, yaitu dengan tidak diputus dengan berbagai macam perkara yang bisa menghentikan laju meningkatnya derajat kita indallah. Seperti hal-hal yang bisa menjatuhkan atau menghentikan kenaikan derajat kita,
seperti hubbud dunia, cinta terhadap dunia, seperti riya, sombong, ujub, hasud dan sebagainya. Itu harus semoga Allah menghilangkan penyakit-penyakit hati itu sehingga kita bisa meningkatkan derajat kita indallah, derajat taqwa, derajat wilayah. Kemudian yang kedua, agar kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dicegah dari ilmu dan petunjuk Allah. Semoga kita tetap mencintai majelis ilmu dan diberikan pemahaman oleh Allah ilmu-ilmu agama. Ini yang kedua, karena ilmu-ilmu agama adalah jalan kebaikan, jalan menuju surga, maka kita memohon kepada Allah agar kita tidak dicegah dari ilmu. Maka kita harus menghindari malu di dalam belajar, malu di dalam bertanya tentang permasalahan agama, dan kita juga harus menghindari sombong dalam hati kita. Karena orang yang malu dalam belajar ilmu agama, maka dia akan tercegah dari mendapatkan ilmu agama. Demikian juga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, maka dia tidak akan pernah bisa belajar ilmu agama. Karena dia merasa bahwa dia sudah memahami ilmu-ilmu agama, dia telah menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga dia merasa tidak perlu belajar kepada orang lain, dan ini menjadikan seseorang tercegah dari mendapatkan petunjuk Allah, hidayah Allah, dan tercegah dari mendapatkan ilmu yang akan memberikan manfaat bagi dia di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang terakhir, muallif rahimahullahu ta'ala menganjurkan kepada kita agar berdoa mendapatkan husnul khatimah, meminta husnul khatimah. Beliau mengatakan wakhtim bi khairin ya rahimar ruhama, bahwa kita hendaknya meminta husnul khatimah. Husnul khatimah artinya baik akhirnya, secara bahasa baik akhirnya. Lah, seseorang dikatakan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, itu apabila dia mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, mati sebagai seorang muslim, maka dikatakan dia mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, yaitu ketika seseorang mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan beragama Islam. Sedangkan mereka yang mati dalam keadaan kufur, tidak beragama dengan Islam, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, jadi akhir yang buruk. Kenapa? Karena seseorang yang mati dalam keadaan muslim, mukmin, maka dia tidak akan abadi di neraka. Dia meskipun banyak dosa yang dilakukannya dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, sehingga dengan sebab dosa itu dia diazab di neraka, tetapi dia tidak akan selamanya di neraka. Dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, karena dia adalah mukmin, dan seorang mukmin adalah ahlul jannah. Dia adalah penduduk surga. Karena dia adalah penduduk surga, jika kemudian masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan selamanya di sana. Dia akan kembali ke tempatnya, yaitu ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar, yakhruj, akan keluar dari neraka, yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah, wa fi qalbihi, dan dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan, kecil sekali ada keimanan di dalam hatinya, mati dia dalam keadaan mukmin, meskipun imannya sangat kecil, meskipun imannya sangat tipis,
Tetapi jika dia adalah mukmin, maka mati dalam keadaan mukmin, maka dia akan keluar dari neraka dan kemudian masuk ke dalam surga selama-lamanya. Hal ini berbeda dengan mereka yang mati dalam keadaan kafir. Mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, tidak muslim, maka dia akan abadi di dalam neraka. Di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. La yajiduna waliyan wala nasira. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang kafir. Dan Allah telah menyiapkan neraka untuk mereka orang kafir, yang mereka akan abadi selama-lamanya di dalamnya, dan tidak ada mereka menemukan orang yang bisa menolong mereka dari azab neraka. Itu siapa? Orang-orang yang kafir. Karena al-kuffar adalah ahlun nar. Orang-orang kafir adalah penduduk neraka. Mereka akan menetap di neraka selama-lamanya, tidak akan pernah keluar darinya. Dalam ayat yang lain disebutkan, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Selamanya akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka husnul khatimah adalah tujuan dari setiap muslim. Husnul khatimah adalah keinginan kita bersama. Setiap muslim menginginkan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Disitulah kepastian kita. Disitulah ketentuan apakah kita nanti masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Dan kita belum tahu akhir kita nanti, apakah kita mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan kufur. Kita tidak mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkannya. Fil lauhil mahfuz sudah tertulis seseorang itu sa'idun au syaqiyun. Apakah seseorang itu sa'idun sebagai mati dalam keadaan mukmin, atau syaqiyun, orang yang mati dalam keadaan kafir. Sudah ada ketentuannya dan tidak bisa dirubah apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui takdir kita, apakah kita akan mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tetapi kita berusaha untuk mendapatkan husnul khatimah. Doa adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Kita meminta kepada Allah agar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita inginkan. Allahumma tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sebagai seorang muslim dan masukkanlah aku tergolong sebagai orang-orang yang soleh. Sehingga bukan hanya mati dalam keadaan muslim, tetapi mati dalam keadaan kesempurnaan iman. Bukan hanya mati dalam keadaan mukmin, tetapi dalam keadaan seorang mukmin yang kamil, yang sempurna keimanannya. Itu doa kita. Mati keinginan setiap muslim itu. Usaha-usaha dilakukan, doa dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan husnul khatimah. Tidak henti-hentinya kita berdoa seperti itu. Allahumma tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Misalnya, kita tidak henti-hentinya berdoa seperti itu agar Allah memberikan husnul khatimah pada kita. Dan muallif di sini juga
menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena ini adalah penentu apakah kita ahlun nar atau ahlul jannah. Bukan ketika saat ini kita sedang dalam keadaan muslim. Kalau seseorang ada dia muslim, mulai dari kecil dia muslim, tetapi ketika 10 menit sebelum mati dia jatuh kepada kekufuran, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya adalah neraka selama-lamanya. Dan itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Demikian juga sebaliknya bisa terjadi seseorang yang selama hidupnya dalam kekufuran, 10 menit sebelum mati dia kemudian masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mati dalam keadaan muslim. Itu juga bisa terjadi. Karena seseorang mati muslim atau kafir semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus berusaha. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika seseorang banyak melakukan ketaatan-ketaatan, maka berarti imannya menguat, imannya menebal, imannya bertambah. Ketika kita sekarang dalam majelis ilmu seperti ini, berarti iman kita menguat. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, maka berarti itu menandakan bahwa keimanan kita bertambah. Tetapi sebaliknya ketika seseorang dalam kemaksiatan, sedang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, maka itu berarti keimanannya berkurang, keimanannya menipis. Karena itulah maka agar iman kita menebal, terus menebal, sehingga ketika kita mati dalam keadaan beriman, maka usaha yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah adalah dengan melakukan berbagai macam amal ketaatan. Dengan mempertebal keimanan kita dengan melakukan banyak amal soleh, amal ketaatan. Kita harus rajin belajar, hadir dalam majelis ilmu agama. Kita sholat harus dilakukan dengan tertib, dengan baik. Kalau perlu ditambahkan dengan sholat-sholat sunnah, ya pasti perlu, bukan kalau perlu. Kemudian puasa Ramadan ditambahkan dengan puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Dengan amalan-amalan seperti itu, maka keimanan seseorang akan semakin kuat, semakin tebal, bertambah terus-menerus, sehingga ketika dia mati, diharapkan berada pada puncak kesempurnaan iman. Artinya puncak kesempurnaan iman, artinya mati dalam keadaan bertakwa. Dan orang tersebut bukan hanya dia masuk ke dalam surga, tetapi masuk surga bila azab, dengan tanpa azab terlebih dahulu. Ini yang kita cita-citakan, ini yang kita inginkan. Jika kita menginginkan hal itu, maka kita harus berusaha dengan cara itu tadi. Jangan seseorang menginginkan husnul khatimah, tetapi dia mengurangi amal solehnya, tetapi dia banyak melakukan kemaksiatan. Karena jika seseorang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka imannya akan berkurang, akan menipis. Jika dalam kehidupan sehari-harinya dia penuh dengan dosa dan kemaksiatan, dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan bahwa dia ketika mati imannya hilang karena sudah sangat tipis, sudah sangat
sangat kecil imannya. Sehingga dikhawatirkan ketika dia akan mati, iblis datang menggodanya, setan datang menggodanya, dia akan terjerumus di dalam kekufuran. Karena ketika seseorang menjelang ajalnya, maka iblis berusaha kuat. Setan akan berusaha kuat untuk menjatuhkan seseorang dalam kekufuran agar menjadi teman dia di neraka. Kerja yang paling keras dilakukan oleh setan adalah ketika seseorang mendekati ajalnya. Karena ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk menjadikan manusia sebagai ahlun nar, sebagaimana iblis sebagai ahlun nar. Maka dia akan datang. Dia akan datang dalam bentuk manusia atau dalam bentuk sesuatu yang bisa kemudian menjerumuskan orang tersebut dalam kekufuran, yang sehingga kemudian dia mati dalam keadaan kafir dan menjadi ahlun nar sama dengan iblis. La'natullah alaih. Itu karena apa? Karena imannya sudah semakin hari semakin menipis disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Ketika keimanan seseorang sudah menipis, mengecil, maka dikhawatirkan itu akan hilang sama sekali ketika seseorang menjelang ajalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka perteballah keimanan kita. Kita juga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan kullun muyassarun lima khuliqalahu, bahwa setiap orang itu akan dipermudah sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Artinya dia ditakdirkan sebagai ahlul jannah atau ahlun nar. Itu adalah kaidah umum. Seseorang yang ditakdirkan sebagai ahlul jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk memeluk agama Islam, memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, mudah dalam hadir dalam majelis ilmu, tidak ada berat sama sekali, kemudian mudah dalam melaksanakan sholat, mudah dalam puasa, mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nggak ada kesulitan, nggak ada rasa berat sama sekali. Itu tanda-tanda bahwa dia ditakdirkan sebagai ahlul jannah. Tanda, bukan bukan kepastian, karena kepastian hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi ketika seseorang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memeluk Islam, dipermudah oleh Allah untuk berbuat ketaatan, dipermudah oleh Allah untuk berbuat kebaikan-kebaikan, kalau kita berbuat baik rasanya ringan, nggak ada masalah. Ketika kita hadir dalam majelis ilmu ini, nggak ada beban sama sekali untuk menghadirinya. Karena sebagian orang ada yang berat sekali. Nah, untuk datang aja berat, rasanya ada tarik ulur ke sana kemari, ke sana kemari. Kayak ada pilihan lain selain belajar. Ada pilihan ini mau hadir atau tidur, hadir atau tidur. Masih ada tarik menarik. Tapi di sebagian kita sama sekali nggak ada tarik menarik. Belajar, nggak ada pilihan lain selain itu. Itu menandakan apa? Allah mempermudah kita. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kita dalam melakukan kebaikan, maka itu tanda. Tanda bahwa Allah mentakdirkan kita sebagai ahlul jannah, akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tanda, itu adalah tanda. Dan itu kita bersyukur atas hal itu jika kita termasuk orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebaliknya, seseorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlun nar, maka dia dipermudah untuk melakukan kemaksiatan dan kekufuran. Mudah kalau melakukan maksiat, kalau melakukan dosa tanpa beban dia. Tetapi kalau melakukan kebaikan, dia merasa berat. Kalau melakukan maksiat sama sekali nggak berpikir.
langsung dijalankan tanpa dipertimbangkan ini membawa manfaat atau tidak, tanpa difikirkan ini akan mencelakakan dia atau tidak, langsung dilakukan tanpa banyak berpikir. Allah mempermudah dia melakukan apa? Melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran bahkan. Ini pertanda orang yang seperti ini, orang yang ringan dalam melakukan kemaksiatan, tanda-tanda orang ini akan su'ul khatimah. Dia akan ahlun nar. Ini adalah kaidah umum. Maka muhasabah kita lihat pada diri kita. Apakah kita termasuk orang yang dipermudah dalam melakukan kebaikan? Atau sebaliknya kita termasuk orang yang dipermudah dalam melakukan kemaksiatan? Jika kita termasuk orang yang pertama, maka bersyukurlah. Ucapkan alhamdulillah. Dan kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan itu, meningkatkan amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi jika kita termasuk ternyata orang yang masih berat dalam melakukan kebaikan dan ringan dalam melakukan kemaksiatan, maka waspadalah. Mulai hari ini waspadalah, terus berdoa, minta husnul khatimah, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan dan akhirnya kita mati dalam keadaan mukmin dalam kesempurnaan iman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang usaha yang bisa kita lakukan. Selain juga yang terpenting lagi adalah dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama. Karena kita tahu dalam akidah bahwasanya iman itu bukan hanya bisa berkurang, tetapi iman juga bisa hilang. Iman juga bisa batal. Batal dengan apa? Dengan riddah. Iman itu bisa batal dengan riddah. Seorang mukmin bisa menjadi murtad, seorang muslim bisa menjadi murtad dengan sebab keyakinannya yang kufur, dengan sebab perbuatannya yang kufur, dengan sebab ucapannya yang kufur. Karena itu seseorang harus tahu apa saja keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Apa perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia juga harus tahu apa perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia harus belajar ahkamur riddah, hukum-hukum yang terkait dengan riddah harus tahu. Kalau tidak tahu, maka seseorang akan jatuh ke dalamnya. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan. Dia akan melakukan keburukan itu. Orang yang nggak tahu bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu bertempat di langit atau di aras adalah kufur, maka dia akan meyakininya. Dan dia akan jatuh kepada riddah, dia akan menjadi murtad dengan sebab itu. Seseorang yang nggak tahu bahwa mengatakan Allah itu zalim, Allah itu nggak adil, itu adalah kufur. Kalau seseorang nggak tahu, maka dia akan mengucapkannya. Dan jika dia mengucapkannya, meskipun dia tidak tahu hukumnya, maka dia akan tetap jatuh kepada kekufuran. Jika dia tidak kembali, karena dia nggak tahu kalau dia sudah murtad, akhirnya dia tidak kembali kepada Islam dengan 2 kalimat syahadat, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Seseorang yang nggak tahu bahwa misalnya membuang Al-Quran meskipun hanya 1 lembar di tempat-tempat yang kotor dan najis, itu adalah perbuatan kufur. Seseorang nggak tahu itu, maka dia akan melakukannya. Dan jika dia melakukannya, kemudian dia jatuh kepada kekufuran, dia nggak tahu bahwa dia telah kafir, kemudian dia nggak kembali kepada Islam karena memang nggak tahu, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Mungkin ketika dia mati, masih tertulis dalam KTP-nya agamanya Islam. Mungkin orang-orang masih mensolatinya karena nggak tahu tentang apa yang dilakukannya, nggak tahu apa yang diyakininya.
nggak tahu apa yang pernah diucapkannya dari perkataan-perkataan kufur. Mungkin orang masih mensolatinya, bisa jadi yang mensolati ratusan orang atau ribuan orang. Tetapi sebenarnya orang yang mati itu sebenarnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena imannya sudah batal dengan sebab keyakinannya yang kufur, atau perbuatannya yang kufur, atau perkataannya yang kufur. Karena itulah maka kita harus belajar. Setiap keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan yang mengandung unsur penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada malaikatnya, penghinaan kepada para nabinya, penghinaan terhadap kitab-kitabnya, penghinaan terhadap hukum-hukum agamanya, syiar-syiar agamanya, semuanya itu adalah bagian dari kekufuran, maka kita harus menghindarinya. Dan kita tahu itu apabila kita belajar. Apabila kita belajar, maka hukum tentang masalah riddah harus dipelajari untuk menjaga keimanan kita agar kita tidak jatuh dalam kekufuran sehingga nanti membahayakan akhir dari kehidupan kita. Ini usaha. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman? Harus melakukan usaha. Belajar ilmu agama adalah yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia berusaha mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Maka dengan seperti itu, maka besar harapan seseorang untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, selain dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada hal-hal, amalan-amalan yang menjadikan seseorang itu mendapatkan jaminan, mendapatkan husnul khatimah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati." Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Maka dia akan mendapatkan syafaatku. Apa artinya mendapatkan syafaat? Artinya dia mati dalam keadaan mukmin. Karena orang kafir nggak akan mendapatkan syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang mendapatkan ridha Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda, "Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati." Umat Nabi, ummatul ijabah di sini, yaitu orang yang mendapatkan syafaat Nabi adalah mereka para pelaku dosa besar dari umat Islam. Nah, maka orang yang berziarah ke makam Nabi dikatakan akan mendapatkan syafaat Nabi. Artinya apa? Dia akan mati dalam keadaan muslim. Meskipun belum tentu dia muslim yang kamil, yang soleh, yang bertakwa. Bisa jadi dia mati dalam keadaan muslim tetapi ahlul kabair. Tapi di akhirat dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang belum berziarah ke makam Rasulullah, maka hendaknya berusaha untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan uang untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebuah cara. Kita ingin husnul khatimah, maka lakukan apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah dari apa-apa yang tadi telah kita sampaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Kemudian untuk mendapatkan husnul khatimah lagi, di antaranya adalah dengan cara kita berusaha untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita. Kita tidak berziarah ke makam Nabi, tetapi berusahalah untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa." Barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur, maka betul-betul dia telah melihatku. Karena setan itu tidak bisa merubah wujudnya dengan wujudku. Tidak bisa membo-membo Nabi, tidak bisa setan itu. Karena itu orang yang melihat Nabi, bermimpi melihat Nabi dalam tidurnya, maka benar-benar dia telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain disebutkan man ra'a, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani yaqadhatan. Barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Di sini yang menunjukkan bahwa orang yang pernah melihat Nabi dalam mimpinya, dia akan husnul khatimah. Kenapa? Dia akan melihat Nabi dengan mata kepalanya dalam keadaan tidak tidur, dalam keadaan jaga. Para ulama mengambil dalil dari hadis ini bahwa orang yang pernah melihat Nabi dalam mimpinya, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah kabar gembira bagi orang tersebut bahwa dia akan mati dalam keadaan beriman. Ini yang harus dikejar oleh seseorang, dan itu bisa diusahakan oleh kita, yaitu dengan berusaha keras mempelajari ajaran-ajaran agamanya, dengan berusaha mempelajari akidah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, kemudian berusaha keras untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, berpegang teguh terhadap akidah Rasulullah dan ajaran-ajaran Rasulullah, mengamalkannya secara istiqomah. Dengan cara seperti itu menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memperjuangkan, mempelajarinya, mengamalkannya, kemudian kita berusaha memperjuangkan ajaran Rasulullah, memperjuangkan akidah Rasulullah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan sekedar kita mempelajari dan mengamalkannya saja, tetapi kita juga berusaha untuk memperjuangkan, menyebarnya akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran-ajarannya yang lainnya, dengan mengajarkannya kepada sebanyak mungkin orang, dengan mendakwahkannya kepada sebanyak mungkin orang. Kalau kita malas dalam berdakwah, kita nggak mau menyebarkan ajaran Rasulullah, akidah Rasulullah, kita nggak mau membela akidah Rasulullah, di saat ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyebarkan syubhah-syubhah, ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, tetapi kita diam, bagaimana kita dikatakan mencintai Rasulullah? Ketika orang Wahabi, mereka datang dengan ajaran tasbihnya, merusak akidah Rasulullah, menipu umat, mengatakan ini perkataan Nabi, ini firman Allah, tetapi kita diam saja. Apakah itu berarti kita mencintai Rasulullah? Ketika Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, mereka datang merusak akidah Rasulullah dan para sahabatnya, menipu umat, seolah-olah mereka adalah
pengikut Nabi, tetapi sebenarnya mereka justru menipu dan merusak akidah Nabi. Seseorang yang mendiamkan hal ini, apakah dia cerminan dari orang yang mencintai Rasulullah? Tentu jauh. Jika kita mencintai Rasulullah dan kita ingin melihat Rasulullah dalam mimpi kita, maka perjuangkan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela akidah aswaja, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dakwahkan di tengah-tengah masyarakat. Sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Bela jika ada dari tahdzir, peringatkan masyarakat dari bahaya kelompok-kelompok atau orang-orang yang menyebarkan akidah yang menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan rizki berupa bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur kita, sehingga kita kemudian mendapatkan jaminan husnul khatimah. Penting, husnul khatimah adalah hal yang paling kita idamkan, hal yang paling kita inginkan. Tidak ada selain itu. Itu adalah ketentuan kita, neraka atau surga. Karena itu cari jaminan untuk bisa kita mendapatkan husnul khatimah selain dengan cara-cara yang tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah dengan berusaha kita untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua orang bisa melihat Rasulullah. Tidak setiap orang, bahkan sebagian orang ada yang nggak percaya bahwa seseorang bisa bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang nggak percaya karena jauh dari ini, dari rizki untuk mendapatkan melihat Rasulullah. Bagaimana mereka bisa melihat Rasulullah sementara akidah mereka bertentangan dengan akidah Rasulullah? Bagaimana mereka bisa melihat Rasulullah sementara mereka nggak pernah memperjuangkan akidah Rasulullah, nggak pernah membela akidah Rasulullah? Mereka diamkan kelompok-kelompok sesat menghancurkan akidah Rasulullah dan mengelabui umat. Bagaimana seperti itu seseorang bisa mendapatkan rezeki melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, dalam mimpinya? Maka kita harus berusaha untuk itu agar kita bisa tahu bahwa kita insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai usaha untuk meraih husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya sampai pada bagian akhir. Bagian akhir, waktunya tinggal sedikit, tetapi ini tidak butuh penjelasan yang panjang lebar. Bahwa muallif rahimahullahu ta'ala menutup kitabnya dengan hamdalah dan sholawat. Sebagaimana muallif memulai kitab ini dengan hamdalah dan sholawat, beliau juga menutupnya dengan hamdalah dan sholawat. Beliau mengatakan, walhamdulillahi ala tamami wa afdalus salati wassalami ala nabiyyil hashimiyyil khatimi wa alihi wa sahbihil akarimi. Beliau mengucapkan hamdalah. Kita tahu hamdalah adalah salah satu bentuk syukur al-mandub, asyukrul mandub, dengan mengucapkan alhamdulillah. Artinya as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari, yaitu memuji Allah dengan lisan atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Ini sudah kita jelaskan di awal kitab ini, sehingga kita tidak perlu untuk mengulangnya kembali. Kemudian beliau
paling akhir beliau membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Ini juga sudah kita terangkan apa artinya as-sholatu ala Nabi, yaitu kita memohon tambahan pemuliaan dan keagungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salam kepada Nabi artinya kita meminta keamanan kepada Allah dari sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi akan terjadi pada umatnya. Semoga apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan oleh Nabi terjadi pada umatnya, ini tidak terjadi. Itu makna dari salam terhadap Nabi. Dan Nabi itu Al-Hashimi karena beliau itu dari Bani Hashim. Kemudian Al-Khatim karena beliau adalah akhir dari para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Dalam Al-Quran disebutkan wa khataman nabiyyin, bahwa beliau adalah akhir dari para nabi, penutup dari para nabi. Tidak ada nabi yang diangkat setelah beliau, diangkat menjadi nabi setelah beliau. Wa alihi wa sahbihil akarimi, demikian juga salawat dan salam semoga tetap pada keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi yang mulia. Nah, ini semuanya sudah kita terangkan di awal kitab ini sehingga kita tidak perlu untuk membacanya kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita baca. Ini agak terlambat sedikit, nggak apa-apa. Kita ingin mengakhiri kitab ini dengan membaca keseluruhan matan dari kitab ini, mulai dari awal sampai akhir. Kita mulai ya, semuanya serempak kita mulai. Sudah siap? Wahid, isnani, thalatha. Yaqulu raji'an latil qadiri ay Ahmadul masyhur bidardiri alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil athhari la siyama rafiquhu fil ghari wa hadhihi aqidatun saniyah samaituhal kharidatal bahiyah latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubtatil fanni tafi wallaha arju fi qabulil amali wa naf'a minha thumma ghafra zalali aksamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu thumma al-istihala thumma al-jawazu thalitsul aqsami faham talazzatal afhami wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi ayariful wajib wal muhala ma jaizin fi haqqihi ta'ala wa mithlu dha fi haqqi rasulillahi alaihi tahiyatul ilahi fal wajibul aqli wa ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fabtahili wal mustahilu kullu ma
lam yaqbali fi dhati thubut bidal awwali wa kullu amrin qabilin lil intifa wa li thubuti jaizun bila khafa thumma alaman bi anna hadzal alama ay masih wallahil aliyil alima min khairi syakkin hadithun muftaqiru li'annahu qama bihi takhayyuru khudutuhu wujuduhu ba'dal adam wa bidduhu wal musamma bil qidam fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi zahirun bi anna kulla asari yahdi ila mu'asirin fa'tadirin waditu sama sifatan nafsiyah summa taliha khamsatun salbiyah wahyal qidam bizati fa'lan wal baqa qiyamuhu binafsihi lil tatuqa mukhalifun lil ghairi wahdaniyah fi dhati aw sifatihil aliyah wal fi'lu fi ta'siri laysa illa bil wahidil qahhari jalla wa ala wa man yaqul bil tabi'i aw bil illah fadhaka kufrun 'inda ahlil millah wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadhaka bid'iyun fala taltafiti law lam yakun muttasifan biha lazim khudusuhu wa huwa muhalun fastaqim li'annahu yufdi ila tasalsuli wa dawri wa huwal mustahilul munjali fahwal jalilu wal jamilu wal wali wa zahirul qudusu war rabbul ali munazzahun anil khululi wal jihad wal ittisali linfisali wassafa thumma al ma'ani sab'atun lirra'i ay ilmuhul muhitu bil asya'i khayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainun aradah wa yakun biddihi qad amara fal qasdu khairul amri fatrahil mira faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fa'fadil maqama kalamuhu wa sam'u wal ibsaru fahuwal ilahul fa'ilul mukhtaru wa wajibun ta'liqu bisifati khatman wa dauman ma'adal hayati fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha khatuqa wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjud
بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من صفة الشامخة فاعلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وخلي بالخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأخيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله
معالم الكمال وقل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca seluruh matan yang sudah kita baca, yang seluruhnya telah kita jelaskan. Bagi kalian yang hadir di sini maupun yang ada di rumah yang belum mengikuti secara rutin dari awal sampai akhir, mungkin ada bolong-bolong di tengah misalnya, ada yang tertidur waktu ngaji atau sehingga tidak bisa hadir, sakit dan seterusnya, maka silahkan ditambal ya, silahkan ditambal agar betul-betul kita telah menyelesaikan dari awal sampai akhir. Bisa nambalnya dengan mudah, bisa mengikuti Facebook kita di LDNO Kabupaten Kediri, atau lebih mudahnya di YouTube LDNO, yang di sana sudah secara khusus, secara berurut ada di playlist ngaji kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Jadi bisa diikuti dari awal sampai akhir, terutama para santri di sini. Jangan sampai nanti pernah di sini tetapi belum pernah khatam ngaji kitab ini. Sementara yang ada di Riau, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Kalimantan, yang ada di mana-mana, di Aceh dan seterusnya sudah khatam kitab ini, sementara santri yang di sini ternyata nggak khatam karena bolong-bolong misalnya. Jangan sampai seperti itu. Maka ikuti di YouTube LDNO kitab pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah dari awal sampai akhir, sebagai tanda bahwa kita sudah mengkhatamkan kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Itu ya. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa. Ini enggak apa-apa, hari ini kita ke akhir, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma bijahin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ma amilna min talabil ilmi
أن ترزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل الليالي يا أرحم الراحمين، وأن ترزقنا زيارة قبره الشريف وشفاعته يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا ومشايخنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Insya Allah hari Senin kita akan memulai pengajian ini berdasarkan usulan ya, berdasarkan usulan yang di FB LDNO Kabupaten Kediri. Saya lihat kebanyakan minta melanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja. Karena itu kita akan ngaji Matan Abi Syuja, tetapi menampung usulan yang lainnya kita ambil Kitabun Nikah. Jadi bab tentang nikah dan tolak dan sekitarnya dari kitab Matan Abi Syuja, insya Allah. Nah, maka semuanya mempersiapkan diri dengan kitab masing-masing, disiapkan kitabnya untuk mengikuti pengajian kitab tersebut. Dan kitab Al-Kharidatul Bahiyah saya sudah menulis penjelasannya. Insya Allah nanti akan diterbitkan dalam sebuah buku penjelasan kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Silahkan ditunggu nanti bukunya sehingga bisa murajaah dengan buku yang kita tulis tersebut. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.